Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Materi atau topik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang memahami client-side scripting dalam pemrograman web dan mempresentasikan client-side scripting dalam pemrograman web. Baik, kita mulai saja untuk presentasinya. Apa itu client-side scripting? Client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan dari sisi klien. Jadi dalam proses pengolahannya, baik itu dalam bahasa pemrograman dan eksekusinya dilakukan pada PC atau komputer klien. Dia tidak membutuhkan server sama sekali. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser itu sendiri sebagai kliennya. Jadi setiap PC itu pasti memiliki browser yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada Google Chrome, ada IE dan lain sebagainya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Jadi masing-masing browser tersebut, baik itu Chrome maupun IE maupun yang lain sebagainya, itu di dalamnya sudah ada library yang bisa membaca bahasa pemrograman kita. Library ini disebut web engine yang dimiliki oleh setiap web browser, namun web engine ini berbeda-beda, terkadang membuat tampilan layout sering berbeda di setiap browser. Untuk menghindari itu, sebaiknya digunakan web browser yang telah disertifikasi oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Bisa kalian lihat di sini macam-macam aplikasi client side, yaitu antara lain HTML yang sedang kita pelajari saat ini, kemudian XHTML ini adalah pengembangan dari HTML itu sendiri, CSS yang sudah kita pelajari kemarin, JavaScript yang akan kita pelajari pada hari ini, XML, Extended Markup Language, dan jQuery. Ini adalah pengembangan dari CSS dan JavaScript, dua bahasa pemrograman ini. Di skemanya bisa kalian lihat di sini ada web yang dibagi menjadi dua, ada web browser dan web server. Web browser dibagi menjadi HTML, CSS, JavaScript. Sedangkan kalau server scripting dibagi menjadi dua, PHP, SQL, ASP, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang server-side web programming. Server-side web programming merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan oleh server. Maksudnya, web server sudah terintegrasi dengan web engine. Artinya ada sebuah PC khusus yang digunakan sebagai server yang dimana dia mengelola dari klien-klien di sekitarnya sehingga nanti bisa diakses oleh klien-klien tersebut. Dan di dalam web server tersebut ada namanya sebuah engine yang nantinya tujuannya mengelola dari klien-klien tersebut. Di sisi peran web engine adalah untuk memproses semua script yang ada termasuk kategori client-side scripting. Jadi dari sisi server ini dia selain mengelola untuk semua klien, dia juga bisa menerjemahkan semua apa-apa yang ada di client-side scripting juga. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu dan terpisah dari web server. Jadi engine-nya harus diinstal terlebih dahulu dan dia merupakan bagian terpisah dari khusus dari web server itu sendiri. Jenis-jenis atau macam-macam dari server-side scripting bisa kalian lihat antara lain yaitu Active Server Page atau ASP. Itu produknya dari Microsoft. Biasanya dia menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Kemudian PHP Hypertext Preprocessor. Ini yang akan kita pelajari nanti setelah HTML ini selesai. Kemudian Java Server Page JSP, ini kita pelajari pada waktu kalian kelas 3 nanti. Kemudian Cold Fusion, ini
pengembangan ya. Ini akan kalian pelajari nanti mungkin ketika kalian melanjutkan di perkuliahan. Kemudian Active Server Page, kemudian JSP, Lasso, dan SSI. Itu contoh-contoh dari server side scripting. Kita menuju ke struktur program dari client side. Ada dua jenis bagian dari JavaScript yang dibuat. Pertama yaitu JavaScript yang ditulis dengan file yang terpisah dari HTML. Kedua yaitu JavaScript yang ditulis di dalam HTML tertulis. Jadi sama seperti konsepnya CSS kemarin, yaitu ada CSS yang internal dan eksternal. Di sini juga sama, JavaScript ada yang bersikap internal dan eksternal juga. JavaScript ditulis di luar HTML dengan kode eksternal JavaScript dengan ekstensinya adalah .js. Sama seperti CSS kemarin yang ekstensinya adalah .css, kali ini kalau menggunakan JavaScript ekstensi di belakangnya adalah .js. Dalam HTML, penulisan script diawali dengan kata script dan diawali dengan script atau unscript. Script akan dijalankan harus diletakkan di antara script dan unscript tadi. Jadi diletakkan di tengah-tengah yang terdapat di sini. Tag script mempunyai beberapa atribut, namun yang terpenting adalah atribut language dan tipe. Jadi di dalam kata-kata script itu harus ada perintah language dan tipe. Nah, sekarang kita menuju ke sisi akhir dari presentasi kita pada saat ini adalah bagaimana cara menyisipkan script client side dalam HTML. Script dapat diletakkan pada tag body yang ada di HTML atau diletakkan di antara tag head pada bagian halaman HTML. Terkadang di dalam penulisan JavaScript terdapat kode perintah yang bisa kalian lihat di situ adalah kurang dari tanda seru, strip-strip 2 kali, kemudian tanda garis miring 2 kali, strip-strip 2 kali, dan lebih besar dari. Umumnya disertakan dengan tujuan agar sekiranya browser tidak mengenali JavaScript, maka browser akan memperlakukan sebagai komentar sehingga tidak ditampilkan pada jendela browser. Nah, itu fungsinya. Bisa kalian lihat contohnya di situ. Misalnya ini ada perintah HTML head title-nya adalah perintah alert box, yaitu untuk message box ya. Kemudian di situ ada body, kita beri perintah script language JavaScript, tipenya adalah text JavaScript. Alert siswa kelas 11 RPL sedang belajar JavaScript, dan ditutup dengan slash script dan slash body HTML. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa perintah yang digunakan untuk penulisan message box pada HTML bisa kalian lihat bahwa dimulai dengan adanya perintah script language di sini dengan tipenya ada JavaScript. Di sini menggunakan perintah alert. Alert itu fungsinya untuk menampilkan kotak box dalam sebuah perintah di sebuah browser. Baik, demikian untuk presentasi pertama dari saya. Selanjutnya akan saya presentasi kedua tentang lebih mendetail tentang apa sih JavaScript tersebut. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi pada pemaparan presentasi untuk materi client side scripting. Kita akan lebih mendetail masuk kepada apa sih sebenarnya JavaScript itu. Kita besarkan dulu sebentar. Baik. JavaScript sejarahnya pertama kali diperkenalkan oleh Netscape pada tahun 1995. Pada awalnya, JavaScript diberi nama LiveScript yang berfungsi sebagai bahasa sederhana dalam Netscape browser navigator. Kemudian pada tanggal 4 Desember 1995 memberi nama JavaScript. Dan pada saat bersamaan Microsoft mengadaptasi teknologi tersebut dengan nama JScript dan Synchron dengan Internet Explorer 3. JavaScript sendiri merupakan modifikasi pada bahasa pemrograman C++.
Pengertian JavaScript adalah bahasa pemrograman yang khususnya digunakan untuk halaman web agar menjadi lebih hidup. JavaScript tidak bisa digunakan untuk membuat aplikasi applet, namun JavaScript bisa membuat tampilan web menjadi lebih interaktif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa JavaScript tidak bisa digunakan untuk membuat aplikasi, namun JavaScript digunakan untuk tampilan agar menjadi lebih interaktif, sama jadi derajatnya statusnya dengan CSS. Perbedaan JavaScript dengan Java yaitu kalau JavaScript diterjemahkan oleh klien, sedangkan kalau Java yaitu kompilasi servernya sebelum dieksekusi di klien. Kemudian JavaScript bekerja pada objek, sedangkan kalau Java applet dipisahkan dari HTML, diakses pada halaman HTML. Kemudian JavaScript kode mempergunakan objek built-in dan dapat dikembangkan, tetapi tidak diperlukan kelas. Sedangkan Java, tipe-tipe variabel data harus dideklarasikan. Kemudian JavaScript bersifat ikatan dinamis, sedangkan Java bersifat ikatan statis. Yang terakhir yaitu referensi objek dicek pada alur waktu, sedangkan kalau Java referensi objek harus pada waktu yang dikompilasikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam JavaScript yaitu bahwa satu, JavaScript bersifat case sensitif. Sudah saya bilang berulang kali bahwa bahasa pemrograman itu bersifat case sensitif, artinya besar kecil suatu huruf itu berpengaruh. Editor yang digunakan dalam JavaScript antara lain bisa Macromedia, Dreamweaver, bisa Notepad, bisa Sublime, bisa, dan masih banyak lagi. JavaScript bisa ditulis dalam file terpisah atau eksternal. Contohnya kita beri perintah di situ script source nama folder nama file JS, atau bisa menggunakan JavaScript yang bisa kita download dari online dengan menampilkan HTTP nama file JS-nya. Sintak pada bahasa pemrograman JavaScript bisa kita lihat di sini adalah script language JavaScript. Kemudian codingnya bisa nanti kita letakkan di sini di tengah-tengah, kemudian ditutup dengan /script atau unscript. Kelebihan dan kekurangan JavaScript. Kita bicara kelebihan terlebih dahulu. Di sini kelebihannya adalah dia cepat karena diletakkan pada HTML dan langsung dicoba di browser, langsung dieksekusi. Jadi prinsipnya sama seperti CSS. Mudah karena memiliki sedikit sintak. Jadi sintaknya sangat sedikit sekali. Kemudian terbuka. Selanjutnya adalah ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan program Java yang besar, memorinya bisa memakan memori di hard disk sampai besar. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk membuat program aplikasi. Yang sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa JavaScript tidak bisa digunakan untuk membuat program aplikasi, namun JavaScript hanya sebagai tampilan interaktif saja. Objek yang dikelola JavaScript sangatlah terbatas, artinya memang ada library sangat dibatasi sekali di JavaScript, sehingga kita kadang tidak bisa melakukan improvisasi dalam membuat coding di JavaScript. Yang terakhir, script dapat disalin atau dicopy dari web browser sehingga setiap orang dapat menggunakan apa yang telah kita buat. Jadi memang kelemahannya dari JavaScript sama seperti CSS bahwa codingnya bisa dicopy dan akhirnya bisa digunakan oleh banyak orang. Fungsi yang sering digunakan dalam JavaScript yaitu yang pertama, prompt digunakan untuk memunculkan dialog atau kotak pesan pada halaman web. Kemudian alert digunakan untuk menampilkan kotak pesan yang berisi OK pada teks keterangan. Sedangkan yang ketiga yaitu confirm, yaitu untuk menampilkan kotak yang berisi dua pilihan, OK dan cancel, yes, no, dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas variabel. Variabel yaitu tempat di mana kita menyimpan nilai-nilai pada JavaScript. Aturan penulisan variabel di JavaScript yaitu yang pertama, harus diawali dengan karakter huruf atau garis bawah. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Yang ketiga, kapitalisasi. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan pada nama variabel karena dia bersifat case sensitif.
Yang terakhir, tidak boleh menggunakan reserved word, artinya tidak boleh menggunakan kata-kata kunci yang dibawa dari program JavaScript itu sendiri. Bisa dilihat di contoh, yaitu ada default, ada class, ada else, ada true, ada var, dan lain-lain. Itu adalah bawaan dari library di JavaScript. Kemudian bagaimana memberi nilai variabel? Contohnya di situ var nama variabel sama dengan nilai titik koma. Artinya di situ penulisannya mendeklarasikan variabel pada sebuah deklarasi variabel dan diberi nilai value-nya. Kemudian komentar. Bagaimana cara menulis komentar yang pada JavaScript? Komentar digunakan untuk mengingatkan kita tentang alur program atau identifikasi program dan memudahkan orang memahami script yang kita buat. Bentuknya adalah komentar untuk dalam satu baris. Bisa kalian lihat di situ adalah garis bawah, garis miring 2 kali, dan garis miring menggunakan bintang untuk menulis komentar beberapa baris. Operator-operator yang digunakan dalam JavaScript, yaitu yang pertama yaitu bisa kalian lihat di sini, yaitu operator sama dengan A sama dengan B, kemudian plus tambah, di mana A plus B, kemudian operator kurang misalnya adalah contohnya A min B, operator kali misalnya A kali B, operator bagi sama dengan A per B atau A bagi B. Kemudian untuk pembanding yaitu menggunakan tanda tanya, artinya membandingkan antara sebuah variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian ada variabel increment digunakan untuk pengulangan, biasanya digunakan untuk sebuah perulangan atau looping pada for, while, atau do while. Kemudian discrement yaitu digunakan untuk pengulangan namun menurun ya. Kemudian ada sama dengan, di mana sama dengannya 2 kali, tidak sama dengan, kemudian lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, lebih kurang dari sama dengan, sisa hasil bagi menggunakan simbol persen, penjumlahan dengan kata plus sama dengan, kemudian pengurangan dengan min sama dengan, perkalian dengan kali sama dengan, dan perbanding operator yaitu menggunakan dan itu adalah and, kemudian garis lurus 2 kali itu adalah or, dan tanda seru itu adalah not. Nah, operator-operator ini harus kalian pahami dan kalian ingat, ini biasanya digunakan untuk semua bahasa pemrograman pada prinsipnya seperti ini. Karena di sini akan digunakan pada tidak cuma di JavaScript tapi di PHP, di Java, dan di lain sebagainya. Kemudian untuk struktur kontrol pada pemrograman JavaScript ada bermacam-macam, yaitu struktur kontrol misalnya pilihan, di mana pilihan itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah if then else, kemudian ada switch case, kemudian struktur kontrol perulangan adalah for, ada while, ada do while, dan struktur kontrol continue, dan struktur kontrol break. Kemudian untuk array kita menggunakan struktur kontrol yang namanya new array dan function atau fungsi. Baik, demikian adalah presentasi saya untuk pengenalan awal tentang apa itu sebenarnya JavaScript. Selanjutnya akan saya coba menjelaskan satu persatu tentang JavaScript dengan website Witri School. Kemudian coba setelah itu kita akan coba demo dan dilanjutkan dengan latihan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dari apa itu JavaScript. Tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Sekarang kita akan coba lebih menjelaskan tentang prosedur-prosedur dari JavaScript. Saya membuka addressnya yaitu di witrischool.com. Di sini saya akan jelaskan tentang JavaScript secara satu persatu. Kita mulai dari awal. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer, di mana JavaScript
merupakan bahasa yang sangat bisa dipahami di pemrograman web, di mana banyak keuntungan yang digunakan dalam kalau kita mempelajari JavaScript tersebut karena JavaScript bersifat untuk memberi tampilan interaktif pada web. Di sini bisa kita lihat bagaimana sih penulisan dari JavaScript untuk pertama kali. Kita coba klik contohnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini bagaimana menuliskan program pertama kali kita di body, kemudian H2 first JavaScript. Di sini kita akan coba belajar tentang bagaimana membuat tombol atau button dengan on click, dengan tipe buttonnya on click, dimana ketika kita tuliskan dokumen get element ID demo, innernya adalah untuk menampilkan tanggal. Maka di sini akan muncul tanggal ketika kita klik tombol ini. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Nah, di bawah kita akan muncul di sini posisinya adalah tanggal hari ini, tanggal sekarang. Nah, ini adalah contoh program pertama kita. Selanjutnya kita akan masuk di JavaScript Introduction atau perkenalan, di mana JavaScript bisa digunakan secara berubah-ubah dalam HTML content. Beberapa menggunakan JavaScript itu selalu kita tambahi dengan perintah get element ID, di mana kemudian dihubungkan dengan perintah ID sama dengan variabel. Nah, kebetulan variabel di situ nama variabelnya adalah demo. Nah, kita bisa contoh, kita lihat di sini menggunakan get element ID dengan variabelnya demo, di mana inner HTML-nya adalah hello JavaScript. Kita coba codingnya. Bisa kalian lihat di sini elemen ID-nya adalah demo. Kemudian kita menggunakan button seperti tadi, dimana ketika kita klik tombol klik me, maka dia akan muncul pesan hello JavaScript. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, hello JavaScript. Kita lanjutkan pada contoh kedua, di mana JavaScript juga menerima perintah ganda ataupun tunggal. Contohnya kita akan lihat di sini. Misalnya kita beri what can JavaScript do. ID-nya juga masih demo. Kemudian dia tipenya juga masih menggunakan tipe button on click, inner HTML, klik. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan. Nah, artinya pada prinsipnya dia bisa digabungkan antara perintah satu dengan perintah yang ada di lainnya tersebut, sehingga bisa kita lakukan dengan cara lebih banyak penulisan coding ataupun tidak. Di sampel perintah JavaScript dapat memberikan perintah yang berhubungan dengan image atau gambar. Misalnya di sini ada sebuah perintah untuk sebuah gambar, sebuah balon ya balon lampu, maaf. Dimana ini bisa kalau kita klik turn on light berarti untuk menyalakan, maka dia akan nyala, dan turn off light untuk mematikan. Misalnya kita coba, nah, dia akan nyala dan kita matikan bisa. Bagaimana sih codingnya? Maka kita lihat di sini codingnya bisa kita lihat. Di sini JavaScript can change attribute value, ini hanya sebuah kalimat aja, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian in this case JavaScript change value source attribute of image, artinya JavaScript digunakan untuk menampilkan sebuah gambar yang nantinya gambar tersebut bisa kita gunakan untuk sebuah perpaduan. Misalnya button yang pertama on click elemen image-nya itu ketika gambar keadaan menyala. Nah, maka kita beri source-nya di sini src atau source. Kemudian kita beri turn on the light. Kemudian image ID-nya adalah
Ini untuk menampilkan image-nya, bahwa image-nya ini harus terhubung dengan sini, dimana stylenya adalah style untuk warnanya kuning, yaitu dengan ukuran 100 pixel. Kemudian turn on lights, kita juga akan menampilkan gambar dengan posisi gambar tersebut mati. Namun kita tidak perlu menampilkan sebuah warna di sini, makanya ini tidak perlu ditampilkan di bawah. Nah, baik itu untuk codingnya. Kita lihat contoh yang ketiga. JavaScript dapat dihubungkan pula dengan CSS. Maka posisi di sini Anda bisa lihat bahwa dia bisa berhubungan dengan codingnya di CSS. Di sini menggunakan, misal contohnya adalah font size 35 pixel. Ini adalah codingnya CSS. Namun ternyata JavaScript bisa dihubungkan. Nah, contohnya di sini kalau kita klik, dia akan menjadi lebih besar karena 35 pixel. Maka perintahnya seperti ini, style font size 35 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian JavaScript bisa menyembunyikan beberapa elemen. Nah, misalnya di sini adalah elemen-elemen yang disembunyikan adalah menggunakan perintah display. Nah, display di sini bisa kita pasangkan dengan menempelkan di style.display sama dengan none. Kita lihat hasilnya seperti apa. Misalnya kita akan menampilkan untuk menyembunyikan sebuah elemen yang ada perintahnya JavaScript can hide elemen ini. Kita klik, nah dia akan hilang. Artinya dia juga bisa bersinkronisasi dengan perintah CSS untuk hide atau menyembunyikan sebuah elemen. Dan JavaScript juga bisa untuk menampilkan sebuah elemen dengan perintah display juga, dengan menambahkan perintah style display block. Kita coba. Misalnya di sini posisinya adalah JavaScript show head element. Posisinya demo style display non hello JavaScript. Maka ketika kita klik, maka hello JavaScript itu akan hilang. Namun ketika kita klik posisi selanjutnya, maka dia akan muncul dengan display block. Klik nih, kita coba ya. Nah, seperti itu. Dari perintah yang tidak muncul menjadi perintah yang muncul. Nah, itu adalah perkenalan dari apa itu JavaScript. Sekarang kita menuju ke apa itu where to JavaScript. Bagaimana sih bentuk script atau struktur dari program JavaScript? Di sini bisa kalian lihat pada struktur program JavaScript selalu diawali dengan script dan unscript, di mana dokumen elemennya adalah my first JavaScript. Kita coba. Nah, seperti ini. Selalu diawali dengan perintah ini, script dan unscript. Kemudian JavaScript function dan event, di mana JavaScript function dan event itu fungsinya adalah memanggil dari proses yang ada di dalam function yang ditulis sebelumnya atau fungsi sebelumnya. Biasanya itu diletakkan di antara head atau body. Kita beri contoh di sini. Misalnya kita coba contoh ya. Di sini ada sebuah function namanya function my function, di mana fungsinya adalah nanti akan muncul perintah paragraph change. Kemudian di bawahnya yaitu ada perintah di paragraf, dan kemudian ada tombol yang dimana ketika diklik dia akan memanggil function yang namanya my function ini. Maka kita akan coba. Nah,
maka tulisan paragraph change itu akan muncul. Kemudian kalau diletakkan di body bagaimana untuk function tersebut? Maka bisa kalian lihat di sini, maka peletakan function itu di dalam body. Bodinya di sini. Nah, kemudian buttonnya diletakkan di sini, kemudian perintah functionnya diletakkan di bawahnya. Sama saja pada prinsipnya, bisa di luar, bisa di dalam. Kemudian kita klik, hasilnya juga sama. Kemudian eksternal JavaScript. Eksternal JavaScript ini fungsinya untuk menampilkan bahwa perintah-perintah ini dipanggil dengan function yang berada di luar file. Contohnya di sini. Di sini kita memiliki sebuah coding di mana kita menggunakan perintah eksternal JavaScript, yaitu fungsinya adalah memanggil dari perintah myscript.js yang letaknya ada di luar. Jadi ketika kita klik, dia akan berubah karena perintah paragraph change ini letaknya di file yang bernama myscript javascript.js. Nah, ini di sini ada contoh-contoh script yang ada di JS1 dan JS2. Kita coba yang ini. Nah, sama saja. Jadi posisi perintah paragraph change ini letaknya di nama file yang bernama myscript.js yang ada di servernya waitresspool.com. Oke, itu untuk where to. Sekarang kita menuju ke output. Bagaimana sih menampilkan output dalam JavaScript? Di sini penulisan output ada beberapa macam, yaitu menggunakan inner HTML atau di dalam HTML, kemudian dokumen writing pakai Windows Alert dan console log. Inner HTML, di mana penulisan inner HTML itu biasanya dilekatkan dengan perintah dokumen get element by ID. Itu pasti akan menggunakan inner HTML. Nah, di mana inner HTML ini biasanya akan hubungannya dengan ada perintah ID. Kemudian kita memanggil ID tersebut sehingga kita bisa memanggil tulisan tersebut. Di sini kita beri contoh bahwa inner HTML-nya adalah penjumlahan dari 5 tambah 6. Di mana nanti kita letakkan itu pada sebuah paragraf dengan ID-nya namanya demo. Sekarang kita coba di sini. Maka bisa kita lihat hasilnya di sini adalah 5 tambah 6 11. Sedangkan peletakannya ada di ID yang namanya demo. Kemudian kita menggunakan dokumen writing. Dokumen writing itu sama pada prinsipnya, lebih simpel, di mana kita tinggal menulis script di sini menggunakan dokumen write 5 tambah 6, hasilnya nanti 11. Ya, sama. Kemudian menggunakan perintah yang selanjutnya adalah dokumen writing yang ada di dalam tombol, di mana button tipe button on click dokumen write 5 tambah 6, maka dia akan muncul di sini. Nah, kita klik. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah contoh-contoh dengan menggunakan perintah output, baik itu inner HTML maupun dokumen writing. Selanjutnya adalah kita menuju ke statement. Statement itu adalah sebuah perintah pendeklarasian dari sebuah bahasa pemrograman JavaScript. Di mana di dalam statement bisa kita lihat di sini ada x sama let x, y, z, ini statement 1, x sama dengan 5,
statement 2 Y sama dengan 6, Z sama dengan X plus Y statement 4. Jadi di sini fungsinya statement yaitu adalah mendeklarasikan dari proses pengolahan yang akan kita buat nantinya di JavaScript. Kemudian bagaimana dengan sintaknya? Nah, untuk proses penghitungan sintaknya ini, proses penghitungan, maka kita harus menambahkan perintah var di sini dan kemudian menghitung. Let itu kan perintahnya untuk menghitung. Kalau tidak ada perintah let, maka dia tidak akan bisa menghitung. Contohnya kita masukkan dia statement X sama dengan 5 dan Y sama dengan 6. Maka ketika kita beri perintah let Z sama dengan X tambah Y, maka hasilnya harus 11. Kita coba di sini menggunakan perintah dokumen get id inner yaitu 10,50, maka hasilnya 10,5. Nolnya di belakang koma dihilangkan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan perintah John Doe dengan memberi petik karena dia bersifat karakter. Kemudian variabel di mana X sama dengan 6 disuruh menghitung inner adalah X, maka hasilnya tetap 6 juga. Kemudian untuk aritmatiknya adalah misalnya kita inner HTML nya adalah 5 tambah 6 dikali 10, maka hasilnya adalah 110. Kok bisa Pak? Karena dikalikan terlebih dahulu. 60 dikali 10 kali 6 itu 60 ditambah 5 kali 10 50 jadi 110. Kita coba menggunakan sama dengan di sini menggunakan variabel let X, Y, X5, Y6, X tambah Y, maka hasilnya 11 di sini. Oke, pada prinsipnya sama. Baik. Selamat pagi. Kita melanjutkan untuk materi pembelajaran dari JavaScript. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah sampai ke JavaScript syntax. Selanjutnya kita akan masuk ke JavaScript comment. Bagaimana dengan JavaScript comment? JavaScript comment adalah JavaScript yang bisa digunakan untuk menjelaskan dari JavaScript kode. Dia bersikap readable, artinya bisa dibaca dan bisa ditulis di dalam coding JavaScript, namun tidak mengganggu dalam proses pengurutan codingnya. Bisa dilihat di sini penggunaan komen yaitu menggunakan tanda garis miring 2 kali diletakkan di depan maupun di belakang. Dilihat di contohnya di sini example-nya di sini ada garis miring change heading. Nah, ini adalah komentar di sini. Kemudian di sini ada change paragraph. Kedua-duanya di sini menggunakan perintah komentar atau komen. Kemudian yang kedua, contoh kedua misalnya di sini sebuah variabel, maka di sini tulisannya adalah komennya garis miring 2 kali declare x give it the value of 5. Nah, fungsinya komen sendiri sebenarnya itu untuk menjelaskan arti dari fungsi dari coding yang kita buat. Kemudian kita lanjutkan ke JavaScript variable. JavaScript variable digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang akan digunakan dalam pengkodingan dari JavaScript.
dia menggunakan 3 hal dalam JavaScript. Yang pertama yaitu menggunakan var, menggunakan let, dan menggunakan konstan atau konstanta. Var yaitu variabelnya bisa bersifat berubah tergantung dengan jumlah yang dimasukkan, sedangkan let digunakan untuk variabel yang menghitung. Sedangkan kalau konstanta atau cons yaitu variabel yang nilainya tetap atau sudah ditentukan sebelumnya. Kita bisa lihat di contoh di bawah ini, var x sama dengan 5, var y sama dengan 6, var z sama dengan x tambah y. Maka penjumlahan dari 5 tambah 6 itu sendiri. Atau menggunakan sebuah variabel yang menggunakan sebuah nama variabel, misalnya press1, press2, sama saja. Artinya nama variabel itu bebas, namun tidak boleh diawali dengan huruf angka, tidak boleh ada spasi dalam proses penulisan nama variabel. Baik, kita lanjutkan ke JavaScript Let. JavaScript Let ini sama sudah saya jelaskan tadi, dia bersifat untuk menghitung. Bisa kita lihat di sini, let x sama dengan John Doe. Dia tidak bisa digunakan untuk menghitung nama sebuah karakter, sehingga x itu sama dengan 0. Namun beda kalau posisi x sama dengan 2, artinya dia digunakan untuk menghitung angka. Dan dalam penulisan variabel let itu, dia bisa menggunakan tanda kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup. Jika bisa dilihat di sini, var x sama dengan 10 dan var x pakai kurung kurawa itu sudah termasuk dari let. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke JavaScript konstanta atau cons. Dalam JavaScript konstanta ini biasanya digunakan untuk nilai yang angkanya merupakan nilai tetap. Misalnya digunakan untuk perhitungan pi kuadrat dalam luas lingkaran. Pi sama dengan 3,14. Artinya dia sudah ditetapkan nilai tetapnya itu 3,14 ataupun nilai-nilai tetap lainnya. Jadi tidak bisa dirubah. Kemudian yang selanjutnya adalah JavaScript operator. JavaScript operator yaitu JavaScript yang berfungsi untuk proses pengolahan angka, bisa untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Sehingga bisa dilihat di sini. Contohnya ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan seterusnya. Dan jenis-jenisnya bisa kalian lihat di sini. Operator itu adalah penjumlahan atau addition, pengurangan atau subtraction, perkalian atau multiplication, exponential yaitu untuk pangkat ya, division itu pembagian, modulus yaitu sisa hasil bagi, increment yaitu penjumlahan penambahan otomatis, discrement untuk pengurangan otomatis. Selanjutnya kita lanjutkan ke JavaScript arithmetic. Di JavaScript arithmetic ini prinsipnya hampir sama dengan JavaScript operator, namun ini bersifat sebagai proses pengolahannya. Nah, contohnya di sini adalah let x sama dengan 100 ditambah 50, maka dia adalah proses pengolahan dari 100 ditambah 50. Atau contoh yang di bawah, let x sama dengan a plus b. Atau yang di bawah juga ini, let x sama dengan 100 tambah 50 dalam kurung dikalikan. Nah, maka yang dikerjakan dulu adalah yang ada di dalam kurung. Oke, kita lanjutkan lagi ke JavaScript assignment atau sama dengan. Nah, proses JavaScript assignment operator itu jenisnya banyak sekali. Ada x sama dengan y plus sama dengan artinya yaitu x ditambah y. Min sama dengan artinya x dikurangi y. X sama dengan adalah x dikali y. Bagi sama dengan artinya adalah x dibagi y. Lebih besar sama dengan artinya adalah x lebih kurang dari sama dengan y, dan seterusnya. Nah, itu adalah jenis-jenis assignment atau penjabaran atau penetapan. Selanjutnya kita menuju ke data
tipe. Data tipe adalah tipe data dari sebuah variabel. Dia bisa bersifat karakter, dia bersifat number, dan dia bisa bersifat string atau karakter, atau dia bersifat sebagai objek atau misalnya or array. Bisa dilihat di contoh di sini ada penjumlahan 16 ditambah dengan Volvo, tentu saja ini tidak akan berhasil karena penjumlahan antara karakter dengan angka atau number, maka akan terjadi error. Maka kita lihat hasilnya, misalnya, nah, pasti jawabannya adalah penjumlahan 16 tambah Volvo masih otomatis 16 Volvo, bukan 16 hasilnya berapa. Kita lanjutkan ke JavaScript function. JavaScript function ini adalah proses untuk membentuk sebuah function di mana digunakan untuk membypass atau meremote dari jarak jauh terhadap suatu prosedur. Jenisnya ada yang menggunakan function menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Kemudian JavaScript object yaitu suatu JavaScript yang digunakan untuk memanggil dari function tersebut. Bisa nama objeknya itu apa saja. Contoh di sini bisa kalian lihat nama objeknya misalnya adalah car, maka dia posisinya tinggal memanggil objek itu dengan atas nama car, dan kita bisa menggunakan properties dan metode yang ada di situ. Oke, masih banyak lagi dari materi-materi yang ada di JavaScript. Bisa kalian masuk dan membaca sendiri dari withryschool.com. Di sini banyak sekali, tidak cuma JavaScript, ada CSS, ada SQL, Python, dan lain sebagainya. Kalian bisa belajar dan tutorial dari materi JavaScript ini ataupun materi-materi dari Withryschool. Demikian untuk sedikit tutorial tentang JavaScript yang saya ambilkan dari Withryschool. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian nanti mempelajari lebih lanjut di website ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan coba latihan untuk proses pembuatan JavaScript yang akan kita terapkan di pemrograman kita di HTML. Kita mulai saja. Kita buka dulu yang latihan kemarin. Kemarin kita sudah membuat latihan CSS yang ada di HTML ya. Oke, kita buka foldernya. Ya, kemarin kita sudah membuat latihan ini dengan hasil seperti yang bisa kalian lihat. Sekarang ini seperti ini. Di sini ada home, ada buku buku tamu, maaf, ada kalender. Kita akan coba memperbaiki satu persatu dari latihan ini. Kita buka Sublime Text ya, yang sudah kita install. Kemudian kita drag hasilnya dari latihan kemarin. Kemudian coba kita isi di sini. Kita tambahkan paragraf. Jangan paragraf ya, pakai H1 aja.
kita tambahkan marquee di dalamnya. Ya, kemudian kita coba menambahkan sebuah konten, sedikit konten. Ya, kalau sudah kita simpan, coba kita refresh tampilannya seperti apa. Ya, seperti ini. Mungkin akan kita lebih bagus apabila kita tambahkan sebuah, jangan menggunakan, coba kita tambahkan aling left seperti itu. Kita tutup dengan paragraf. Sebenarnya akan lebih bagus kalau misalnya kita tambahkan di sini tutupnya paragraf, PR-nya mungkin 2 kali ya. Ini dihapus 1 kali saja, kemudian ditambahkan misalnya HR di sini. Di sini tambahkan paragraf.
kita refresh hasilnya seperti apa. Nah, agar lebih cantik mungkin kita akan coba menggunakan bullet and numbering ya. Di sini kita akan coba jangan menggunakan paragraf karena paragraf bulletannya kurang menarik. Website ini berisi tentang fanpage yang terdapat antara lain, nah ini saya menggunakan BR saja di sini. Saya tutup, ini tidak usah menggunakan ini saya menggunakan UL Li. Ya, terus ini juga sama, tidak usah menggunakan ini. Terus saya tutup dengan UL ya. Gimana hasilnya? Buku utama berfungsi bla 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 bla. Di sini masih ada sedikit kekacauan tampilannya. Coba kita perbaiki dulu. Kita tidak usah menggunakan paragraf di sini. Kita coba hapus dulu ya. Gimana hasilnya? Kita tambahkan aja di sini div. Ending left. Oke, mudah-mudahan tidak berantakan. Iya, oke, sudah sesuai harapan. Ya, untuk tampilan home sudah jadi. Dalam proses pembelajaran selanjutnya kita akan coba masuk ke tampilan buku tamu. Caranya bagaimana? Di sini tampilan buku tamu, kita buka dulu tampilan buku tamu di Sublime seperti ini. Kemudian kita juga buka tampilan konten buku tamu yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini. Kemudian kita masukkan saja yang ada di dalam body ini, kita copy ya, kita masukkan di dalam tulisan konten, ditulis di sini. Kita delete, kita pastekan. Nah, seperti ini. Maka kita simpan. Selanjutnya kita refresh. Maka kita klik buku tamu ini, hasilnya seperti ini. Loh Pak, kok tidak sesuai tampilan? Maka agar bisa tampilannya CSS-nya nempel, kita tinggal masukkan saja yang ada di konten buku tamu ini. Di sini style linknya kita kopikan, kita masukkan di buku induk, kita paste di bawahnya. Jadi ada dua.
CSS di sini ada CSS style, CSS sama CSS form, CSS. Kita simpan, maka ketika kita refresh, ya hasilnya sudah jadi bagus. Jadi di sini home sudah jadi, kemudian buku tamu juga sudah, tinggal kita masuk ke kalender. Baik, untuk bagian ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan pada latihan JavaScript. Kali ini kita akan coba membuat kalender ya, kalender dengan JavaScript dengan dipadukan dengan CSS. Bagaimana caranya? Kita mulai saja. Di sini tampilannya bisa kalian lihat. Tadi sudah kita hubungkan di sini home-nya, kemudian buku tamu dan kalender. Nah, kalender ini otomatis tinggal kita kopikan aja dari indeks, kemudian kita paste dan kita rename menjadi kalender seperti ini. Nah, setelah itu kita buka di Sublime kita, tampilannya seperti ini. Masih punyanya kalender seperti ini, maka kita hapus kontennya yang ada di sini. Kita hapus, kita delete sehingga kosong seperti yang kalian lihat. Setelah kosong seperti yang kalian lihat, kita akan coba membuat kalender dengan JavaScript. Sudah saya ketikkan codingnya di Notepad. Tinggal kita masukkan dulu. Yang pertama kita masukkan coding CSS-nya. Di sini fungsinya yaitu untuk membuat tampilan pada kalender menjadi lebih menarik. Kita letakkan tidak di body, kita letakkan di bawahnya head seperti ini. Kita pastekan di sini. Silakan kalian ketikkan codingnya. Di sini adalah tampilan untuk menampilkan agar berwarna-warni pada kalender tersebut nantinya. Di sini kita menggunakan style tipe CSS, kemudian span label color black dengan ukuran 30, height 16. Jadi teknik yang saya gunakan ini adalah teknik menggunakan, ada 3 teknik ya dalam CSS kemarin, ada eksternal, ada internal. Sedangkan internal itu ada 2 teknik yaitu ILS dan XLS. Artinya dia berada di dalam file tersebut dengan diletakkan tidak di dalam atribut dari sebuah komponen dari HTML, namun diletakkan di bawahnya head. Ini kita akan membentuk label, jadi dengan nama propertiesnya yaitu span, kemudian warnanya hitam, ukurannya 30, tingginya 16 pixel, kemudian alignnya center, margin dan seterusnya sampai fontnya yaitu namanya Arial. Kemudian ada sebuah properties juga span juga dengan namanya yaitu C1. Kursor hand itu untuk mouse-nya nanti berwarna black, ukurannya 30, height 16, text alignnya center, margin top 0, black background putih dengan ketebalan pada huruf dengan ukurannya yaitu 13 dan huruf fontnya yaitu Arial. Dan yang ketiga yaitu properties namanya yaitu C2 dengan kursor hand. Pada prinsipnya hampir sama, tinggal nanti kalian kopikan dari C1, dipaste menjadi C2 dan dipaste lagi menjadi C3. Tinggal dirubah sedikit pada warna colornya. Kalau yang C1 yaitu warnanya hitam, C2 ini warnanya merah, dan C3 ini warnanya adalah gabungan. Saya menggunakan kode, saya mengarang saja B0 B0 B0, nanti dilihat warnanya kira-kira apa. Sedangkan untuk ke belakangnya sama, ada hanya perbedaan di bagian ukuran fontnya yaitu 12 pixel untuk C3-nya. Nah, itu untuk tampilan dari kalendernya nanti sehingga bentuknya menjadi berwarna-warni setelah ukurannya menjadi lebih menarik dan lebih sesuai dengan harapan. Kemudian dari sisi CSS sudah kita kerjakan, maka kita enter 2 kali seperti ini. Kita masukkan coding
juga masih di dalam hit, kita masukkan coding JavaScript-nya. Kita kopikan aja, sudah saya ketik sebelumnya. Saya masukkan di codingnya ini, saya paste sehingga panjang sekali ya. Ya, di sini saya kopikan, juga di bawahnya ini saya enter 2 kali tadi. Kalian ketikkan di sini script tipe teks JavaScript, harus seperti itu kalau menggunakan JavaScript. Kalau digunakan Sublime itu biasanya kalau kalian ketikkan script itu otomatis akan muncul. Kemudian di sini ada judulnya. Saya rasa ini judulnya tidak begitu penting ya, jadi boleh dihapus boleh tidak ya. Ini di script ini more available online, artinya ini hanya sebuah judul aja yang didapatkan dari online, boleh dihapus boleh tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mulai dari function maxd nya. Di sini kalian ketikkan pelan-pelan. Ingat, dalam proses pengetikan, karena ini panjang sekali, kalian tonton berulang-ulang kali video ini sehingga tidak terjadi kesalahan. Kita mulai dari maxd. Di sini kita mendeklarasikan namanya variabelnya md. Jika mm sama dengan 3, mm sama dengan 5 dan 8 dan 10, maka dia maksimal adalah 30 hari. Else maksimal dia 31 hari. Else juga ada bulan yang memang ada yang 28 dan ada yang bulan yang ada 29, tergantung tahun kabisat. Makanya saya bagi tahun kabisatnya di sini adalah menjadi 4. Kemudian kenapa harus menggunakan parseIn? Kalau di pemrograman Java kalian harus mulai paham bahwa parseIn ini digunakan untuk mengkonversi dari bilangan string, tipe data string menjadi integer. Nah, kalau sudah function maxd sudah jadi, kalian ketik, kita menuju ke function change background ya, saya singkat menjadi change bg. Di sini if eval style background color sama dengan yellow, artinya apa? Artinya ketika proses pemberian warna pada bentuk dari oval atau bentuk dari lingkaran yang elips itu berwarna tidak sama dengan kuning, maka dia akan berwarna kuning. Ini fungsinya untuk tanggal hari ini ya, tanggal hari ini harus berwarna kuning nanti backgroundnya. Kemudian jika tidak tanggal hari ini, maka nanti berwarna putih. Itu saja, artinya tanggal hari ini nanti akan berwarna kuning, itu aja maksudnya. Kemudian intinya sekarang kita masuk ke program inti. Program inti saya beri function namanya write calendar. Artinya kita mulai menulis kalender. Di sini kita mulai mendeklarasikan tanggal hari sekarang, now, new date, kemudian tanggal sekarang, get date, bulan, now, get month, kemudian hari dan tanggal sekarang, now, get day, dan tahun, get full year. Kemudian dimasukkan dalam variabel yang bernama arrm. Sebenarnya nama-nama variabel ini adalah nama-nama variabel yang bebas. Jadi kalian boleh ganti dengan tempe, tahu, dan lain sebagainya, tidak berpengaruh asal kalian paham dengan maksud yang kalian buat. Ini hanya sebuah nama variabel saja, bisa diganti. Kemudian dimasukkan variabel bulan mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian dari variabel tahun juga dimasukkan, yaitu kita menggunakan perulangan. Jika II sama dengan 0, maka II kurang dari sama dengan 4. Artinya tahun itu memang maksimal saat ini masih 4 digit ya. Kemudian dikurangi menjadi 2 plus II, jadi tetap kembali ke 4. Kemudian untuk hari di sini saya menggunakan variabel arrd, array maksudnya arr itu maksudnya array ya. Kemudian di sini ada Sunday, Monday itu Senin, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, dan Saturday. Itu sesuai dengan nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan sebuah variabel untuk membuat sebuah tabel. Di sini kita menggunakan form name call form, artinya kita masukkan dalam form, kemudian membuat tabel dengan tabel bordernya nanti 1 ketebalannya, kemudian ukurannya widthnya 100%. Kemudian ketika di dalam tabel itu nanti kita menggunakan option, artinya ada drop downnya. Maka kita menggunakan select name cell on change, artinya tabel ini harus dipilih sesuai dengan bulan dan tanggal serta tahun. Silakan kalian ketik dulu. Baik, kalau sudah, di sini ada sebuah kondisi, jika II sama dengan MN, maka dia akan mencari sesuai dengan hari dan bulannya. Kemudian kita kembali ke bawah. Pada prinsipnya sama, di bawah ini digunakan untuk drop down untuk mencari tahun. Di sini saya menggunakan name-nya adalah cell year or change call, di mana ketika kita milih tahun, kita bisa memilih tahun dari segala bentuk. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tinggal kalian masukkan aja, ini bentuk tabelnya saja. Kemudian di bawahnya ini juga sama, ini fungsinya untuk mengganti hari, maka arraynya adalah array date. Maka di sini nanti akan bentuk terjadi perulangan untuk proses penggantian hari. Silahkan kalian ketik dengan sesama, tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau sudah selesai, kalian ketik dengan sesama. Kemudian kalian coba menuju ke bawah, kita mulai menampilkan dengan perintah dokumen write. Artinya perintah-perintah tabel yang sudah kita ketik di atas ditampilkan di sini menggunakan call change call dengan memanggil function yang namanya change call tadi. Nah, karena change call belum dibuat, maka kita buat function change call di bawahnya. Di sini fungsinya adalah untuk memanggil apa-apa yang sudah kita buat di atasnya. Maka di situ kita deklarasikan dulu tahun, tanggal, dan lain sebagainya sama seperti di atas. Kemudian kita tinggal rubah-rubah sedikit ya dengan cara untuk penggantian bulan dan penggantian tahun yang ada di sini. Pastikan tidak ada yang tertinggal dari coding-coding yang ada di sini. Kalau sudah, kita menuju ke bawah sini. Di sini adalah mulai proses ya. Proses untuk mulai perhitungan dari bulan tahun, karena dalam proses perhitungan ini akan terjadi perbedaan antara bulan satu dengan bulan lain, tahun satu dengan tahun yang lain, hari satu dengan hari yang lain. Maka tanggal yang tidak dipilih maka nanti akan berwarna putih. Nah, seperti ini. Kemudian mulai dideklarasikan di sini untuk C1, C2 dan C3-nya, di mana nanti bentuk warna background colornya juga berubah, berbeda. Tolong ditulis dengan sesama. Kalau sekiranya sama tinggal dikopas saja, tidak perlu dikoding ulang. Baik, kita geser ke bawah pelan-pelan. Ya, terakhir adalah mulai menghitung dari jumlah apa yang akan kita tampilkan, dan akhirnya N di sini selesai. Nah,
Oke, dicek kembali. Dari atas saya geser ya, dicek kembali apa yang akan kita buat. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah kita sudah mengetik pada bagian coding yang ada di atasnya atau di bawahnya hit, kemudian kita geser ke bawah, kita ke body, kemudian kita ke konten. Di bagian div class konten yang sudah kita hapus tadi, kalian ketikkan perintah ini, script tipe teks JavaScript write calendar. Artinya ini adalah function yang kita panggil dari perintah di atasnya tadi. Setelah itu kalian simpan. Kita coba ya, bisa kan, apakah bisa atau tidak. Kita buka ya, kita cek di home, kemudian buku tamu sudah bisa, kalender ya, kalender sudah bisa. Di sini kita tinggal masukkan bulannya, sudah ada semua, kemudian tahunnya juga sudah lengkap, kemudian untuk harinya, minggu dan lain sebagainya juga sudah lengkap. Untuk minggu kita menggunakan warna merah, kemudian jika ini tanggalnya sekarang tanggal 3 ya, maka dia akan berwarna kuning seperti itu, yellow ya. Demikian untuk latihan dalam pembuatan kalender menggunakan CSS dan JavaScript. Dari pertemuan hari ini yang kita bahas sejak dari teori dan presentasi serta penjelasan menggunakan webnya W3 School, dan kemudian kita latihan dengan menggabungkan beberapa materi yang sudah kita kerjakan minggu kemarin. Kita akhirnya membentuk sebuah website namanya aplikasi sekolah, dan ada 3 menu yang sudah kita buat. Menunya antara lain menu home, buku tamu sudah kita buat pada CSS kemarin, dan sekarang JavaScript-nya adalah kalender seperti ini. Sudah jadi. Jika kalian merasa kesulitan pada materi kali ini, silakan diulang-ulang pada bagian coding dari video yang sudah dibuat sejak awal tadi. Kerjakan latihannya, kumpulkan dalam bentuk demo program, kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Jangka waktu yang saya berikan adalah 7 hari dari sekarang. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.